Halo Kak Lady. Hai guys, apa kabar? Baik-baik. Sehat-sehat? Oke. Lagi sibuk ngapain nih Kak? Ini baru banget kelar siaran dan janjian karena tadi katanya mau wawancara, jadi kita tungguin dong. Siap Kak. Oke. Kita mulai Kak ya. Boleh. Pertanyaan pertama kita mulai untuk tahu gimana sih sosok Lady Marina ketika remaja dulu kayak gitu. Saya dulu bandel, tapi bukan bandel yang berlebihan ya. Saya dulu bandelnya tuh bandel yang, ya bandel anak remaja pada umumnya lah. Sering bolos kelas, pernah manjat pagar buat nonton pertandingan basket sekolah. Terus bolak-balik izin alasan sakit kalau cuma mau tidur di UKS. Terus sering banget izin alasan ke toilet kalau saya lagi jajan batagor sampai nggak balik-balik juga sampai dengan waktu pelajarannya habis. Tapi bukan berarti nggak berprestasi, karena bandelnya tetap berprestasi. Dulu waktu SMA saya juara debat bahasa Inggris, kemudian didaftarkan sekolah untuk ikut Olimpiade Sains, dan kemudian juga pernah juara lomba ngeband. Bandelnya tuh karena mungkin dari sejak SD saya selalu juara. Dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh saya selalu juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai teman-teman saya semua udah hafal dan selalu bilang kita taruhan nih Lady di ranking 1, ranking 2, atau ranking 3. Selalu kayak gitu terus. Tapi pas kuliah, masuk ke semester-semester akhir, itu udah on track lagi, balik belajar serius dan sampai ke pertukaran pelajar. Ini kabarnya sebelum lo menjadi presenter berita, kabarnya lo dulu itu penyiar di salah satu radio ternama di Surabaya. Jadi dulu waktu kuliah itu emang sambil kerja. Kebetulan waktu itu emang dengar ada lowongan untuk jadi penyiar radio, namanya Gen FM. Di Jakarta juga ada Gen FM by the way. Akhirnya waktu itu ngelamar, dan setelah ngelamar ternyata keterima. Jadi angkatan pertama yang jadi penyiar di radio Gen FM Surabaya. Terus kemudian setelah menjalani selama setahun lebih, dan akhirnya menemukan I think I fall in love with broadcasting. Karena di situ saya menemukan bisa mengembangkan bakat diri saya di bidang public speaking, ketemu banyak artis, wawancara artis, belajar gimana caranya riset sebelum wawancara artis, termasuk menghadapi deg-degannya untuk ketemu sama artis, yang sekarang akhirnya ilmu riset-riset tadi terpakai ketika wawancara sekelas menteri, wakil presiden sampai dengan presiden. Kabarnya lo dulu kuliah ngambil jurusan Fakultas Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi. Alasannya kenapa lo memilih jurusan tersebut? Jadi dulu sebenarnya ayah saya pengennya saya jadi dokter. Sampai waktu mau UNMPTN, saya ingat banget ayah saya ngebeliin plang tulisannya dokter dan ditaruh di atas meja belajar. Tapi kemudian saya bilang sama ayah saya, Pap, kayaknya it's impossible for me to be a doctor. Karena satu, penyebab paling utama saya takut sama darah. Saya bisa pingsan kalau ngeliat darah. Jadi saya rasa saya nggak punya bakat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Akhirnya waktu itu saya lihat, saya riset bahwa ternyata fakultas yang paling mudah dapat pekerjaan ketika itu di UNER adalah selain fakultas kedokteran, adalah fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum dan psikologi, dan terakhir komunikasi. Kurang lebih inilah yang paling megang di sana. Akhirnya saya putuskan untuk dari IPA saya banting setir menuju ke ekonomi dan bisnis. Dan di situ saya belajar soal ekonomi selama 4 tahun. Kalau dipikir-pikir emang kalau sekarang kerjanya beda banget ya, nggak nyambung gitu sama yang saya pelajari dulu waktu kuliah. Tapi saya bersyukur bahwa saya belajar basic soal ekonomi. Selama 4 tahun saya belajar auditing, sistem informasi akuntansi, belajar ekonomi bisnis. Itu ternyata menjadi ilmu yang sekarang justru terpakai ketika saya jadi jurnalis. Baru-baru ini ada kebijakan dari pemerintah bahwa harga tiket masuk Pulau Komodo naik nih. Yang semula cuma ratusan ribu rupiah menjadi 3,5 juta rupiah. Alasan pemerintah menaikkan hal tersebut dikarenakan adanya konservasi di Pulau Komodo. Kebijakan ini akhirnya menjadi pro kontra nih Kak di masyarakat. Nah, menurut lo apa dampak yang terjadi ketika akhirnya harga tiket masuk Pulau Komodo itu dinaikkan, dan apa tanggapan lo soal hal ini? Sebenarnya sangat pro kontra ya, karena kalau kita lihat dengan kenaikan harga yang luar biasa, otomatis masyarakat akan enggan untuk datang ke Pulau Komodo. Memang katanya gratis selama setahun, tapi berapa sering sih kita datang ke Pulau Komodo, itu kan harus dihitung frekuensinya. Tapi ini jadi pembelajaran juga buat kita, bahwa sebagai wisatawan, kalau datang itu harus bertanggung jawab. Jangan buang sampah sembarangan, peliharalah lingkungan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan jadi kayak gini, bayangin kalau tiketnya mahal, kita nggak bisa kesana, nggak bisa lagi menikmati keindahan Pulau Komodo dengan segala macam keunikannya. Tapi saya yakin ketika pemerintah menaikkan harganya itu pasti dengan segala macam pertimbangan. Jadi presenter, news anchor, MC, dan produser di salah satu acara TV berita, siapa sih sosok idola lo yang menginspirasi lo ketika berkarir? Oke, kayak semua jurnalis mengidolakan Najwa Shihab ya. Saya pernah ketemu beliau di acara Panasonic Gobel Awards waktu itu, waktu penghargaan, dan saya ngefans banget sama Mbak Nana.
Tapi kalau yang saya belajar langsung karena menjadi mentor atau senior di kantor itu nggak lain dan nggak bukan adalah Mas Arief Sritomo. Saya berapa kali ada di bawah beliau jadi pimpinan redaksi saya, dan saya berapa kali juga ketemu event di luar. Saya sangat mengagumi sosok beliau yang cool, konten dengan dirinya sendiri, percaya diri dengan dirinya sendiri, dan tahu kemana arah yang dia tuju, tahu bagaimana cara untuk menuju goals yang dia tuju. And that's a very good kind of role model for leadership, a good kind of leadership thing. Selain menjadi news anchor, lo itu memiliki gaya bicara atau public speaking yang sangat bagus. Oh really? Thank you. Pertanyaannya, bagaimana public speaking atau retorika gaya bicara yang baik dan benar menurut pandangan seorang Lady Marina? Kalau menurut saya sih retorika gaya bicara yang benar itu yang terstruktur. Jadi dia tahu poin-poin apa yang mau dibicarakan dan nggak ngejelimet, nggak muter-muter kalau ngomong. Jadi kalau berbicara itu sampaikanlah poin per poin, udah terstruktur. Ibaratnya kalau jurnalis mungkin 5W 1H-nya tuh masuk semuanya. What, who, why, when, where, how itu masuk semuanya kalau perlu diperbincangkan gitu. Makanya menurut saya retorika atau gaya bicara yang baik adalah gaya bicara yang runut, terstruktur. Sehingga orang kalau ngedengerin itu gak bingung karena dia sudah urut sesuai dengan sebagaimana seharusnya diceritakan. Awal mula lo terjun di dunia jurnalistik ketika lo tampil sebagai reporter dan news anchor di stasiun TV RCTI. Kalau boleh tahu nih, apa bener kalau mau menjadi news anchor itu harus jadi reporter dulu dan alasannya kenapa? Oh harus dong, karena dengan jadi reporter itu kita belajar langsung pengalaman di lapangan. Kita akan belajar bagaimana public speaking, bagaimana menyampaikan reportase dengan baik dan benar. Kalau nggak turun langsung ke lapangan, satu, kita nggak akan punya pengalaman yang baik tentang menghadapi berbagai macam situasi yang terjadi sebagai seorang jurnalis. Karena ingat, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat dinamis. Kita hari ini mungkin bisa siaran di studio, besok kita nggak tahu tiba-tiba ada bom meledak, kita harus terjun ke lapangan. Sehingga dengan punya pengalaman yang panjang, jam terbang yang cukup, maka kita akan tahu bagaimana cara menghandle situasi. Ketika hal-hal chaos terjadi, kericuhan terjadi, hal-hal yang tidak terduga seperti bom meledak terjadi, kita tahu langkah-langkah apa yang harus diambil, siapa yang harus diwawancara, kemana kita harus mewawancara mereka. Itu kita punya semua data dan semua base-nya tuh kita sudah punya. Sehingga menurut saya penting untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan knowledge dan juga skill. Yang kedua kaitannya dengan sifat kita. Dengan kita terjun ke lapangan, kita akan belajar untuk lebih membumi. Karena pada akhirnya jurnalis itu bukan orang yang sok ngartis. Jurnalis itu adalah tugasnya menyampaikan berita dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga selain knowledge dan juga skill, ini melatih rasa ketidakegoisan kita, melatih rasa bagaimana kita untuk bisa terus membumi, bagaimana kita untuk bisa terus memijakkan kaki kita dan tidak mendongakkan kepala ke langit. Kalau misalkan RCTI memberi kesempatan kepada lo untuk mencari narasumber untuk diwawancarai di program seputar iNews Young, kira-kira lo pengennya wawancara dengan siapa dan apa pertanyaan penting yang lo tanyain? Barack Obama ya, karena kalau Donald Trump, anaknya Donald Trump Junior sudah pernah diwawancara, dan kebetulan Donald Trump Junior itu adalah orang yang jadi pemain catur politiknya Donald Trump. Ibaratnya kalau harus mencari pemenangan, Donald Trump Junior itulah otak strategi politiknya Donald Trump. Kenapa Barack Obama yang pengen diwawancara? Satu, kalau melihat dari pengalaman 10 tahun kepemimpinannya, nampaknya Barack Obama masih menjadi pemimpin Amerika Serikat yang paling dicintai ya. Dia dekat dengan kalangan milenial, kemudian gaya kepemimpinannya juga sangat baik, sehingga menurut saya sih kayak Barack Obama menarik. Kalau ditanyain soal apa, mungkin ditanyakan soal politik Amerika Serikat ya, politik geopolitik secara keseluruhan, dan juga politik Amerika Serikat, gimana caranya dia bisa memegang stabilitas negara selama 10 tahun, dan yang paling penting bagaimana dia bisa merangkul kaum milenial. Sebagai presenter berita atau news anchor, pasti lo tahu dong tentang hal ini. Coba lo sebutin perbedaan antara hard news dengan soft news. Oke, jadi hard news itu adalah berita yang memiliki keterkaitan waktu. Jadi itu berita yang sudah atau sedang terjadi. Biasanya berita hard news itu cenderung tense-nya lebih serius dan kemudian tidak memiliki keterkaitan dengan human interest. Contoh berita hard news itu kayak politik, ekonomi, bisnis, hubungan internasional. Ini hard news semua. Cara pembawaannya maka harus dibawakan dengan cara dan nada yang serius. Tapi soft news itu biasanya cenderung lebih light atau lebih ringan. Kemudian memiliki keterikatan dengan human interest.
dan cenderung dia lebih timeless kalau dari sisi waktu, tidak terikat dengan jangka waktu tertentu, sehingga bawainnya pun kita lebih light, lebih senyum gitu ya ke penonton atau pemirsa. Contoh berita soft news itu soal entertainment, wisata, lokasi wisata, kemudian kuliner. Nah ini kan kadang kita kalau bawa ini sambil ketawa, sambil nginget rasanya kita datang ke lokasi wisata kayak gimana sih. That's soft news actually. Sebagai jurnalis, kabarnya lo pernah diancam mau dibunuh dan diperkosa wow. You know that? gara-gara mau ngebongkar salah satu kasus mega korupsi. Kalau boleh tahu tuh ceritanya gimana, Kak? Jadi waktu itu kasus korupsinya ini gede banget. Ada di masa kepemimpinan ya yang kemarin lah. Kalau kalian ingat dulu ada korupsi Pak Lurah tuh. Nah waktu itu saya wawancara salah satu LSM yang katanya punya keterikatan dengan kasus korupsi ini. Rupanya mungkin karena mereka dari sejak hari pertama saya datang ditolak, hari kedua ditolak, ketiga ditolak. Tapi sama kantor saya disuruh untuk datang terus sampai mereka mau ngomong. Nah di salah satu hari itu kemudian ada orangnya gede-gede badannya, mereka tinggi-tinggi, tegap-tegap gitu. Waktu saya akhirnya nekat turun, saya bilang sama kameramennya, roll kameranya. Ini sebagai bukti juga buat ke kantor bahwa saya udah usaha, tapi mereka tetap bungkam gitu. Waktu saya ajukan mic-nya, kemudian mereka mengancam bahwa minggir nggak lo? Kalau lo nggak minggir, gue bunuh lo. Akhirnya dari situ terekam omongannya. Tapi ya, again kita nggak bisa membongkar apa-apa. Cuman dari situ akhirnya saya belajar bahwa jadi jurnalis itu selama kita ada di koridor kebenaran, kita nggak perlu takut. Karena jangan lupa bahwa kerja kita itu dilindungi oleh undang-undang. Sehingga teman-teman pers dimanapun selama kita tahu bahwa kita melakukan kebenaran untuk publik gitu ya, nggak perlu khawatir, tapi juga harus tetap mawas diri supaya jangan sampai mengancam keselamatan diri sendiri. Belakangan ini kan rame banget soal daerah Sudirman yang diinvasi remaja dari Citayam nih, Kak. Untuk jadi tempat nongkrong dengan gaya dan penampilan mereka yang unik-unik banget dan bisa dibilang ekspresif dari segi fashion. Sampai salah satu artis menggoreng label ini dengan nama Citayam Fashion Week. Nah, buat lo yang aware banget nih sama penampilan dan kecantikan, apa tanggapan lo soal Citayam Fashion Week? Dan kira-kira apa sih plus dan minus dari fenomena ini menurut pandangan lo? Jadi Citayam Fashion Week itu terjadi karena anak muda berusaha untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang mudah dan murah. Bayangkan mereka yang tinggal kaum suburban Jakarta, mereka yang tinggal di pinggiran Jakarta, mereka berusaha untuk mengekspresikan kreativitas mereka dari sisi fashion, dan mereka mencari dengan cara yang murah serta mudah untuk dijangkau. Mereka hanya butuh 3.000 untuk naik KRL dari wilayah Citayam, kemudian Bojonggede, Depok dan sekitarnya untuk menuju ke wilayah ruang terbuka hijau Jakarta, yakni ada di Sudirman. Satu, ini jadi satu pembelajaran untuk Pemprov bahwa ternyata ruang terbuka hijau itu sangat bermanfaat sekali buat anak muda. Sehingga jangan sampai kemudian orang-orang yang bilang, ngapain sih Pemprov bikin banyak-banyak ruang terbuka hijau, kok ngurangin jalan gitu ya. Pada akhirnya ini sangat berguna untuk anak-anak muda itu bisa mengekspresikan diri mereka. Sementara untuk anak-anak muda ini menurut saya bisa jadi satu terobosan tersendiri. Karena kita lihat langsung bahwa ternyata anak-anak muda itu ketika kreativitas mereka tidak dibatasi dan kita kasih ruang yang tepat gitu ya, cara-cara yang tepat, ternyata mereka bisa menjadikan ini sebagai satu fenomena yang luar biasa. Bahkan orang rebutan untuk memperebutkan hak atas kekayaan intelektualitasnya. Yang ke depan kalau kita hitung-hitung, itu nilainya bisa triliunan yang bisa didapetin dari situ selama jangka panjang ya. Sekarang kita bahas yang lain lagi nih, Kak. Boleh? Katanya lo itu ngefans banget nih sama band legendaris Inggris Coldplay. Kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan lo suka banget dari Coldplay dan sebutin lagu yang lo paling suka dari Coldplay serta membernya. Oh, lagu susah ya karena hampir semua lagu Coldplay suka. Yellow, terus kemudian lagunya yang Hymn for the Weekend, lagu-lagunya yang Look Up the Star, Look Up and Shine for You, Fix You, terus kemudian lagu-lagunya yang terakhir tuh yang dia barengan sama BTS yang My Universe. Hampir semua lagu Coldplay itu enak untuk didengarkan dalam berbagai macam suasana. Kalau member favorit pasti Chris Martin lah ya, dia paling karismatik, auranya paling oke gitu ya. Dan karena mostly lagu-lagu Coldplay memang songwriternya atau penulisnya adalah Chris Martin, jadi ya well, he's genius. Tapi kalau ditanya kenapa suka sama Coldplay, saya pernah ngebandingin nih beberapa band yang kalau saya tonton di YouTube tuh mana yang paling seru. Dan kebetulan saya udah nonton langsung konsernya Coldplay. When you watch Coldplay,
you're not only having fun with karaoke together gitu, bukan cuma karaoke sekedar nyanyi bareng-bareng sama yang lain, but you get the whole show, the lighting, fireworks, the balloons, the silo bands, kemudian the LED show gitu ya, semuanya tuh menjadi satu kesatuan utuh yang membuat konser mereka tuh luar biasa menarik, termasuk the fireworks. Saya nggak pernah lihat ada konser band dengan kembang api yang segitu dahsyatnya, segitu hebohnya selain dari Coldplay. Dan menurut saya itu yang membuat semua penontonnya atau semua pecinta Coldplay pada akhirnya selalu kepengen nonton konser mereka dimanapun mereka berada. Again and over again. Nah, sekarang kita pertanyaan yang harus dijawab Kak Lady, pilih salah satu kayak. Boleh. Tim makan bubur diaduk atau makan bubur nggak diaduk? Nggak diaduk. Nggak diaduk, oke. Pilih jadi news anchor atau sportcaster? News anchor kayaknya, nggak cocok loh sportcaster. Nah, pilih balikan sama mantan atau cari pasangan baru? Cari pasangan baru, karena kata kayak Eyang Habibie, mantan tuh ada di belakang, bukan di depan. Jadi yang udah lalu, biarlah berlalu. Ah, masa sih? Iya, nggak pernah galau-galau kayak kamu ini. Generasi galau nih, nggak. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu, jadi pelajaran moving forward. Nah, sekarang kita balik pertanyaan yang serius lagi nih Kak. Boleh. Mengapa sekarang banyak banget news anchor atau presenter berita yang sekarang melebarkan sayapnya menjadi seorang MC atau sportcaster? Sebenarnya bukan melebarkan sayap, tapi kalau kita lihat secara benang merah, there's a silver linings gitu. Masih ada hubungannya. Yang namanya jadi seorang jurnalis itu kan mengandalkan kemampuan public speaking. Sama ketika jadi MC, moderator, ataupun sportcaster, itu kan mengandalkan kemampuan jurnalistik. Again, kemampuan kita dalam elaborasi, kemampuan kita dalam riset terkait topik yang dibicarakan, kemampuan kita dalam mengetahui dan menguasai soal topik-topik tersebut, kemudian tahu kemana kita harus bertanya, itu menjadi satu hal yang perlu kita kuasai saat kita mengerjakan tugas sebagai seorang MC, moderator, ataupun sportcaster. Jadi menurut saya, ini bukan melebarkan sayap, tapi masih ada satu benang merah yang sama, masih ada di jalur dengan akar yang sama. Kabarnya lo suka banget sama olahraga squash. Aha. Apa sih yang menyebabkan lo suka banget sama cabur tersebut? Jadi olahraga squash itu melatih 3 hal menurut saya. Yang pertama melatih soal endurance, soal ketahanan kita dalam bermain olahraga squash. Karena kalau squash itu kan dia lapangan kecil, kita mukulnya ke arah tembok dan kita harus ngejar bolanya kan. Hampir sama dengan tenis, tapi dia bolanya lebih kecil dan ruangnya lebih sempit. Sehingga itu kita harus lari ke sana kemari untuk kemudian bisa memukul bolanya kembali gitu. Yang kedua tuh melatih fokus dan emosi. Karena kita harus menggerakkan antara mata, kemudian tangan kita ketika mengayun, timingnya harus pas. Sehingga kalau timingnya lewat, maka yang terjadi bolanya akan meleset. Dan kenapa mengendalikan emosi? Karena semakin kencang kita mukul, semakin bolanya akan lari kemana-mana. Kita sendiri akan kesulitan. Jadi menurut saya ini olahraga yang sangat bagus sekali untuk mengendalikan emosi. Supaya nggak marah-marah, supaya nggak gampang kepancing gitu ya. Karena semakin kita emosi, semakin kita kesulitan untuk menghadapi bolanya kembali gitu. Yang ketiga, ini juga melatih strategi. Kalau main squash barengan sama lawan main, biasanya saya akan ngitung kira-kira sudut mana yang kalau saya pukul, lawan saya nggak akan bisa mukul balik. Sehingga bolanya akan jadi bola mati dan poin untuk saya. Terakhir nih, boleh kasih tips dong atau saran bagi seseorang atau fans lo yang ingin banget nih menjadi seorang Lady Marina di masa mendatang. Nah, you can be better actually. Jangan jadikan saya sebagai patokan, karena saya pun masih evolve. Saya masih belajar untuk terus berkembang, mengevaluasi diri dan sebagainya. Kalau saya sih pada dasarnya, kalau terkait dengan ilmu public speaking, jadilah orang yang gak berhenti belajar. Because when you stop learning, you stop living. Jadi selalu haus akan ilmu, selalu haus akan pembelajaran-pembelajaran baru. Dengan siapapun kita bertemu tuh pasti ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Termasuk ketika nanti kalau misalnya teman-teman atau adik-adik ada yang terjun ke dunia jurnalistik atau dunia public speaking, latih kemampuan kalian setiap hari. Jangan pernah ngerasa jago, karena ingat di atas langit itu selalu ada langit, gak pernah berhenti gitu. Jadi selalu belajar, mau sama junior, mau sama senior, semuanya sama. Semuanya pasti ada pembelajaran-pembelajaran baru yang bisa kita petik. Sehingga jangan berhenti belajar, kemudian mau untuk membuka dengan wawasan-wawasan baru. Dan yang paling penting dalam public speaking itu adalah practice is everything.
Jadi latih terus kemampuan kalian setiap hari. Lama-lama kalian akan terbiasa untuk berbicara secara lancar, berbicara secara struktural, secara pointer-pointer mana yang kira-kira penting untuk disampaikan. Dan pada akhirnya itu akan memudahkan siapapun yang mendengarkan kalian untuk menangkap maksud ataupun message-nya delivered dengan baik. Alright, oke Season Friends, baru saja kita dengarkan bincang-bincang bareng salah satu news anchor atau presenter ternama Indonesia, Lady Marina. Tadi kita udah ngobrolin tuh soal perjalanan dan pengalaman karir seorang Lady Marina di dunia jurnalistik, dan tadi sempat kita ngobrolin sedikit nih tentang kehidupan pribadi dari sosok Lady Marina. Oke Kak, thank you Kak Lady. Thank you guys, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Yo. Bye.